Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau benar-benar fokus nih ke satu bagian penting dari sumber yang Anda bagikan, bab 6 dari The Happiness Files. Judulnya, Cara Mengurangi Kekhawatiran dan Menjadi Lebih Bahagia. Betul. Sumber ini memang agak lain ya. Ditulisnya sama ilmuwan perilaku dari Harvard Business School. Jadi pendekatannya tuh scientific banget untuk hal yang kadang kita anggap biasa aja kayak kebahagiaan. Dan bab 6 ini khususnya menjanjikan strategi praktis, bukan cuma teori aja. Nah, ngomongin khawatir, kayaknya ini udah jadi teman sehari-hari kita ya. Semua orang pasti pernah lah. Kalau lihat survei Global Ipsos awal 2023 itu, yang dikhawatirin orang sedunia kan hal inflasi, kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, kriminalitas, pengangguran, korupsi, hal-hal gede gitu. Iya, itu kan skala makronya. Tapi Hmm, sayangnya yang bikin kita nggak bisa tidur, yang bikin pusing, itu justru yang lebih personal, ya nggak sih? bener banget. Kayak perubahan sikap pasangan, atau nilai anak di sekolah yang tiba-tiba turun, atau bahkan ini, nyeri aneh di kaki yang kok nggak hilang-hilang ya. Hmm, Itu rasanya jauh lebih urgent, gitu. persis. Nah, itu dia. Kita semua pernah lah kejebak di situ. Pertanyaannya nih, kenapa sih kita sering banget kayak terperangkap dalam lingkaran setan kekhawatiran ini? Dan yang lebih penting lagi, ada nggak sih cara yang beneran teruji secara ilmiah buat keluar dari situ? Hmm. Itu misi kita kali ini. Kita coba bongkar kenapa kita cenderung khawatir berlebihan, terus kita gali strategi-strategi jitu dari bab 6 ini. Siap ya? Siap. Mari kita mulai bedah. Oke, jadi langkah pertama kayaknya kita perlu kenalan dulu nih sama musuh kita ini. Kekhawatiran kronis itu sendiri, sumber ini jelasin kalau kekhawatiran itu bagian dari kecemasan. Tapi lebih spesifiknya ini tuh kayak rasa takut yang kehilangan fokus. Kehilangan fokus. Maksudnya gimana tuh? Jadi tanpa target yang jelas, rasa takut itu jadi kayak ada hantu di ruangan gitu. Kita ngerasa ada sesuatu, tapi susah buat dihadapi langsung karena gak jelas bentuknya apa. Oke. Kayak ngerasa ada ancaman tapi nggak tahu persis ancamannya apa, gitu ya? Wah, deskripsi yang pas banget itu. Terus, kenapa kita bisa kejebak di perasaan kayak gitu? Nah, disinilah teori utama yang dibahas di bab ini jadi relevan banget. Namanya model penghindaran atau avoidance model. Intinya, si teori ini bilang kalau orang yang sering khawatir kronis itu punya kecenderungan buat, secara nggak sadar ya, mengganti pikiran tentang hasil nyata yang menakutkan. Hasil nyata yang menakutkan. Kayak yang paling parah gitu. Iya, terutama yang paling buruk atau katastrofik lah. Nah, pikiran itu diganti sama perasaan negatif yang lebih kabur, lebih umum, dan jadinya susah buat ditindaklanjuti. Tunggu, biar saya paham. Jadi misalnya nih, daripada mikirin gimana kalau saya beneran gagal presentasi besok, terus kehilangan klien penting, kita malah cuma ngerasa gelisah nggak jelas aja soal kerjaan secara umum. Gitu. Tepat, persis kayak gitu. Ini tuh mekanisme pertahanan diri yang ironisnya malah bikin rugi. Ada data menarik juga dari studi pencitraan otak yang dikutip di buku ini. Oh iya, gimana tuh? Jadi, waktu pengkhawatir kronis ini lihat gambar-gambar negatif, area otak mereka yang biasanya aktif buat memproses stimulus, kayak pusat pengolahan data visual dan sensori kita, korteks parietal sama insula itu malah jadi kurang aktif. Serius? Jadi, pas kita khawatir itu, secara fisik, otak kita malah kayak meredupkan gambaran ancamannya. Ini kan kebalikan banget sama yang kita kira. Kita pikir khawatir bikin kita lebih waspada. Ternyata malah bikin kabur. Persis, itu temuan yang emang mengejutkan tapi penting banget. Khawatir itu seolah-olah memudarkan kejelasan mental kita. Nah, ini justru mengganggu jalur di otak yang seharusnya bantu kita analisis situasi dan cari solusi. Ini ironi terbesar dari kekhawatiran sih. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang saya soal khawatir nih. Balik lagi ke model penghindaran tadi, ada penjelasan lain nggak? Kenapa kita lakuin ini? Ada. Model ini juga nyebutin kalau pengkhawatir itu seringkali keliru percaya gitu. Mereka mikir kalau dengan terus mikirin ancaman, mereka bakal lebih siap, lebih bisa ngontrol situasi, atau paling nggak bisa belajar gimana cara nanganinnya kalau hal buruk beneran terjadi. Ada keyakinan tersembunyi gitu, kalau latihan mental dalam bentuk khawatir ini ada gunanya.
Kayak semacam kalau udah saya bayangin semua skenario terburuk, pasti nanti nggak akan kaget lagi. Itu kayaknya pikiran yang umum banget ya. Benar. Bahkan penulisnya menyoroti ada elemen tahayul juga di sini. Seolah-olah tindakan mengkhawatirkan sesuatu itu bisa secara magis mencegah hal buruk itu terjadi. Oh, kayak pakai jimat gitu ya? Mirip, kayak orang yang pakai kaos kaki keberuntungan pas ujian, atau sebaliknya, takut ngomongin hal baik karena nanti bisa sial. Secara logika ya sama-sama nggak efektif kan? Oke. Jadi, akar masalahnya itu kita khawatir karena kita keliru mikir itu bantu, padahal secara ilmiah malah ngehambat kita mikir jernih dan nggak efektif sama sekali. Selain itu, ada dampak negatif lain nggak sih yang lebih luas dari khawatir kronis ini? Kan ini bukan cuma soal nggak enak perasaan sesaat aja kan? Oh, jelas ada. Dampaknya signifikan banget dan ini ditekankan betul di bab ini. Kekhawatiran kronis itu punya hubungan yang erat banget sama depresi. Terus terbukti juga bisa ningkatin persepsi kita terhadap rasa sakit fisik. Jadi rasa sakitnya terasa lebih parah gitu. Wah, Dan ini menarik nih, ada kaitan kuat juga sama kebiasaan menunda-nunda, prokrastinasi, dan juga perfeksionisme. prokrastinasi sama perfeksionisme. Kok bisa nyambung ke khawatir? Gimana tuh benang merahnya? Nah, sumber ini kayak mengisyaratkan gitu. Karena khawatir bikin kita takut banget gagal atau bikin kesalahan sekecil apapun, kita jadi cenderung nunda buat mulai tugas itu, prokrastinasi. Atau sebaliknya, kita malah jebak standar sempurna yang nggak realistis, itu perfeksionisme. Ujung-ujungnya sama aja, ngehambat kemajuan. Keduanya itu akarnya dari ketakutan yang dipicu kekhawatiran. Masuk akal juga sih. Tapi saya pernah dengar loh, ada yang bilang, sedikit khawatir itu bagus buat performa. Bener nggak tuh? Penulisnya bahas ini juga, emang ada korelasi positif antara khawatir sama kinerja tinggi. Tapi ini spesifik banget. Cuma di orang-orang yang kemampuannya udah luar biasa dari sananya. Oh, cuma buat orang tertentu aja? Iya. Dan penjelasannya kemungkinan besar bukan karena kekhawatirannya itu bagus, tapi karena orang-orang berbakat ini sering ada di situasi penuh tekanan tinggi, yang secara alami mancing kekhawatiran. Justru, kata buku ini, mereka ini mungkin bisa lebih hebat lagi kalau bisa ngelola kekhawatiran itu. Jadi, kesimpulan besarnya tetap, secara umum khawatir itu nggak bagus buat kesejahteraan kita. Sangat merugikan malah. Baik. Gambaran masalahnya jadi jelas banget sekarang. Untungnya, bab 6 ini nggak berhenti di masalah doang. Justru intinya ada di solusi ya kan? Di strategi praktis berbasis sains. Yuk kita kupas satu persatu. Strategi pertama kedengarannya simpel nih. Tulis kekhawatiran Anda. Kedengarannya emang sederhana, tapi kekuatannya jangan diremehin loh. Menulis itu ngubah hantu, ketakutan yang nggak fokus tadi, jadi sesuatu yang lebih konkret, lebih kepegang, lebih terdefinisi. Ini tuh aplikasi dari teknik metakognitif. Metakognitif. Apa tuh artinya secara gampangnya? Metakognitif itu pada dasarnya mikirin cara kita mikir. Coba bayangin Anda bisa kayak melangkah keluar sejenak dari arus pikiran Anda, terus ngamatin pikiran itu dari luar, kayak nonton awan lewat gitu. Oke. Nah, dengan nulisin kekhawatiran, Anda secara aktif lakuin itu. Anda mendefinisikan, ngasih label, ngasih batas ke sumber kecemasan Anda. Ini bikin jadi lebih gampang dikelola secara emosional. Kayak ngeluarin monster dari bawah kasur terus dilihat bentuk aslinya di bawah lampu terang gitu ya. Langkah praktisnya tadi, tulis 5 hal teratas yang bikin cemas gitu kan? Bener. Ambil kertas, tulis aja 5 hal teratas yang lagi ngebebanin pikiran Anda saat ini. Cuma tindakan itu aja udah bisa nyiptain semacam jarak psikologis dan rasa kontrol awal. Oke. Strategi kedua. Fokus pada hasil, bukan masalah. Ini nyambung sama poin tadi ya, soal kita cenderung hindarin, mikirin hasil yang jelas. Betul sekali. Pengkhawatir itu cenderung kejebak dalam siklus mikirin masalahnya aja. Gimana kalau, apa jadinya jika, tanpa pernah bener-bener ngadepin hasil spesifik yang mereka takutin. Contohnya tadi, cemas soal tes kesehatan, tapi nggak pernah secara sadar nanya ke diri sendiri. Oke, hasil terburuk spesifik apa sih yang gue takutin? Dan kalau itu terjadi, langkah gue apa? Nah, itu dia. Karena nggak pernah nyampe ke hasil spesifiknya, kita jadi kayak lumpuh gitu ya. Nggak bisa ngerencanain apa-apa. Tepat. Justru mengartikulasikan ketakutan spesifik itu malah memberdayakan. Itu ngebuka pintu buat perencanaan. Nah, langkah praktis yang kuat banget dari buku ini adalah
Untuk setiap kekhawatiran yang udah Anda tulis tadi, Yang 5 tadi ya, dan hasil yang paling realistis atau paling mungkin terjadi. 3 skenario ya. Iya, terbaik, terburuk, paling mungkin. Terus abis itu, Ini bagian kuncinya nih. Setelah nulis 3 skenario itu, tambahin satu hal lagi buat masing-masing skenario. Apa yang akan Anda lakukan kalau itu terjadi? Rencana aksi Anda? Gitu. Apa langkah Anda kalau skenario terbaik terwujud? Apa langkahnya kalau skenario terburuk terjadi? Apa langkahnya kalau skenario yang paling mungkin terjadi? wah, Dengan lakuin ini, Anda kayak bangun semacam peta darurat mental. Ini nggak sih kelegaan yang luar biasa loh. Karena Anda jadi tahu, apapun yang terjadi nanti, Anda udah punya gambaran langkah selanjutnya. Ini benar-benar ngubah kekhawatiran dari sekedar perasaan jadi kayak project management mini ya. Kita jadi pegang kendali lagi. Keren. Lanjut ke strategi ketiga. Lawan tahayul Anda. Balik lagi ke soal keyakinan keliru tadi nih. iya, ini penegasan penting sih. Intinya, hentikan pemikiran magis kalau khawatir itu ada gunanya secara instrumental. Meyakinkan diri sendiri bahwa nyiksa diri dengan pikiran cemas bakal ngubah hasil itu ya sebuah tahayul. Penulisnya nekenin kekhawatiran yang terus-menerus itu nggak akan ngasih pencerahan unik atau belokin takdir. Ini esensi dari nasihat khawatir nggak akan membantu, tapi sekarang kita paham dasar ilmiahnya kan? Tapi gimana cara praktis melawan tahayul ini? Kan seringnya otomatis banget munculnya. Langkah praktisnya itu afirmasi sadar dan rasional. Bilang ke diri sendiri mungkin perlu diulang-ulang ya. Kekhawatiran saya nggak akan ngubah jalannya peristiwa. Akan lebih kuat lagi kalau Anda sambil ingetin diri sendiri soal sains yang baru kita bahas tadi bahwa khawatir itu justru ngaburin masalah, bukan najain solusi. Ini kayak ngelatih otot rasionalitas Anda buat ngelawan kebiasaan mikir tahayul. Melatih otot rasionalitas. Saya suka istilahnya. Oke, strategi keempat. Manfaatkan hari ini. Carpe diem. Ini kesannya agak filosofis ya. Ada nuansa filosofisnya, benar. Tapi implementasinya praktis kok. Intinya adalah kesadaran bahwa setiap menit yang Anda habiskan buat khawatir itu adalah menit yang dicuri dari hidup Anda. Waktu yang nggak akan balik lagi. Nah, untuk ngelawan pencurian waktu ini, bab 6 nyaranin praktek netapin niat di pagi hari. Netapin niat pagi. Kayak gimana tuh bentuknya? Misalnya, Bisa berupa kalimat yang Anda ucapkan ke diri sendiri. Contoh dari buku ini, saya nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tapi saya ada di sini untuk mengalaminya, dan saya nggak akan menyia-nyiakannya dengan mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali saya. Atau kalau Anda lebih ngerasa cocok, doa ketenangan atau serenity prayer itu punya esensi yang sama kok. Tujuannya adalah bikin komitmen sadar buat fokus ke saat ini dan ke apa yang bisa Anda pengaruhi. apakah ada bukti gitu kalau mantra pagi kayak gini beneran ngefek? Ternyata ada. Ini menarik. Penelitian psikologi nunjukin bahwa latihan mental semacam ini, di mana Anda secara eksplisit identifikasi perilaku alternatif yang Anda inginkan, dalam hal ini nggak khawatir, dan fokus ke pengalaman hari ini, terus netapin itu sebagai tujuan, itu emang bisa ningkatin kemungkinan Anda mencapai tujuan itu. Oh, jadi beneran ada dasarnya ya? Iya, kayak ngasih arah gitu ke pikiran dan energi Anda buat hari itu. Keempat strategi tadi rasanya fokus banget ke apa yang bisa kita lakuin secara internal ya, di dalam pikiran kita. Tapi bab 6 ini juga bawa satu perspektif lagi yang kayaknya ngebuka mata banget. Bahwa medan perang lawan kekhawatiran ini ternyata nggak cuma di internal kita aja, ada kekuatan di luar sana yang bisa ikut main gitu. Tepat sekali. Ini poin krusial yang sering banget kelewat. Penulisnya ngingetin kita buat bertanya, siapa atau apa sih yang mungkin diuntungkan kalau saya terus ngerasa khawatir? Buku ini identifikasi beberapa kemungkinan aktor eksternal. Siapa aja tuh? Pertama, ada kepentingan ekonomi besar. Industri tertentu mungkin secara nggak langsung diuntungkan oleh populasi yang cemas, karena mereka kan jualan solusi buat kecemasan itu. Kedua, dan ini relevan banget di era sekarang, aktivis, sistem politik, dan terutama media berita. Media berita ya? Iya, mereka terkadang sengaja memicu rasa cemas buat dapat dukungan, suara, atau ya sekedar klik dan perhatian kita. Fenomena doom scrolling itu, kecanduan baca berita buruk, itu contoh nyata kan? Bagus buat bisnis mereka, tapi buruk banget buat kesehatan mental kita. Ketiga, dalam skala personal, bisa jadi hubungan yang toksik. Hubungan toksik maksudnya? Ada situasi di mana seseorang sengaja bikin pasangannya, temannya, atau anggota keluarganya ngerasa cemas terus. Tujuannya, biar lebih gampang dimanipulasi atau dikendalikan. Astaga.
Ini poin yang kuat banget dan agak ngeri juga ya dengarnya. Jadi, kita perlu waspada nih lihat-lihat apakah ada institusi, media yang kita konsumsi, atau bahkan orang-orang di lingkaran terdekat kita yang mungkin sengaja atau enggak berinvestasi pada kekhawatiran kita. Benar, kesadaran ini penting banget. Dan saran praktis dari buku ini cukup tegas loh. Kalau Anda sadar ada pihak, entah itu entitas besar atau individu, yang dapat untung dari kecemasan Anda, mungkin udah saatnya Anda mendeklarasikan kemerdekaan emosional. Kemerdekaan emosional. Iya, Anda nggak punya kewajiban buat terus ngasih mereka dukungan, suara, perhatian, atau kasih sayang Anda kalau mereka secara aktif memanfaatin atau memperburuk kekhawatiran Anda demi kepentingan mereka sendiri. Ini soal ngelindungin ruang mental Anda sih. Oke. Jadi, rangkuman dari bab 6 ini padat banget ya. Kita belajar kalau kekhawatiran itu seringkali cuma ketakutan tanpa bentuk yang jelas, dipicu sama keyakinan keliru dan tahayul kalau khawatir itu berguna. Padahal sains nunjukin sebaliknya. Betul. Tapi kita nggak pasrah kok. Ada langkah-langkah konkret berbasis bukti. Nulisin biar jelas, fokus ke hasil terbaik, terburuk, paling mungkin terus siapin rencana aksi. Lawan pikiran magis kalau khawatir itu bantu. Dan netapin niat harian buat rebut kembali waktu kita dari kekhawatiran yang sia-sia. Plus, kesadaran penting buat lihat keluar. Waspada sama pengaruh eksternal yang mungkin nunggangin atau memicu kekhawatiran kita demi keuntungan mereka. Perlu digarisbawahi juga sih, ngelola kekhawatiran itu bukan berarti jadi robot tanpa rasa cemas sama sekali ya. Itu nggak realistis dan mungkin nggak sehat juga. Tujuannya lebih ke merebut kembali kendali. Biar pikiran dan emosi kita nggak dibajak sama kekhawatiran yang nggak produktif. Ruang mental buat fokus ke apa yang benar-benar bangun kebahagiaan Anda. Sebagai penutup nih, sebuah ajakan kecil buat Anda coba di rumah. Coba pikirin satu kekhawatiran spesifik yang lagi ngegantung di benak Anda sekarang. Gimana kalau malam ini atau besok pagi, Anda coba lakuin salah satu teknik tadi. Ambil secari kertas, tulis kekhawatiran itu, terus coba petakan. Hasil terbaiknya apa, terburuknya apa, yang paling mungkin apa. Dan yang paling penting, rencana aksi Anda buat tiap skenario itu. Siapa tahu, latihan sederhana ini bisa ngasih sudut pandang baru, atau paling nggak sedikit kelegaan. Bagaimana kalau langkah kecil ini adalah awal dari Anda ngambil alih kendali dan bangun hubungan yang lebih sehat sama kekhawatiran Anda?